warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unisba, kembali lagi bersama kami di podcast Unisba episode 45. Dengan saya Adinda Aulia Harisma. Hari ini akan menyajikan cerita-cerita menarik, informatif dan juga menginspirasi, di mana lagi kalau bukan di podcast Unisba. Oke Sobat Unisba, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja ya. Pada podcast kali ini kita akan berkenalan dan mengobrol tentang salah satu fakultas yang ada di Unisba Blitar, yakni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan kita akan membicarakan tentang apa saja sih sebenarnya peluang karir dari para alumni FISIP. Dan telah bersama kita Dekan FISIP, yakni Dr. Andiwi Mayfilina Sos MMMIKOM. Mari kita sambut teman-teman. Assalamualaikum Bu Andiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik, walaupun aktivitas full hari ini. Iya, alhamdulillah. Semoga selalu sehat terus ya Bu amin, ya. Amin, amin. Terima kasih doanya. Iya. Baik Bu Andiwi. Bu Andiwi sudah berapa lama sih Bu sebenarnya menggeluti bidang FISIP ini Bu? Saya masuk di Universitas Islam Blitar ini mulai tahun 2004, kemudian saya mendapatkan SK dosen tetap itu di tahun 2006. Jadi kalau sampai sekarang saya sudah terhitung 20 tahun lebih ya. 20 tahun berada ya. Di Universitas Islam Blitar dan home base saya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Prodinya Ilmu Komunikasi. Jadi kebetulan kita sama ya. Beliaunya adalah dosen saya Ilmu Komunikasi guys. Oke, kalau Bu Andiwi sebenarnya kenapa sih Bu tertarik di bidang FISIP ini? Oh, di politik. Jadi memang S1 saya, S2 saya, S3 saya itu memang semuanya di FISIP. Iya. Kalau dulu memang jiwa muda ya, ambisinya itu luar biasa. Jadi pengen tahu tentang seluk-beluk perpolitikan di Indonesia. Akhirnya pada waktu itu saya memutuskan untuk mengambil ilmu komunikasi di FISIP, S1 saya. Kemudian juga S2 saya, walaupun saya ada 2 gelar, yang satunya di Magister Manajemen, satunya juga di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Komunikasi Media. Kemudian saya di S3-nya juga di FISIP, di Sosiologi, Kajian Gender, HAM, dan Demokrasi. Saya dari lulus SMA sangat tertarik dengan politik ya. Pada tahun 99 saya lulus SMA dan mungkin orang pada waktu itu berpikir bahwa politik itu adalah sesuatu yang menakutkan, mengerikan. Betul. Ataupun ada yang bilang apa belajar politik itu kan sesuatu hal yang kotor. Tetapi bagi saya politik itu harusnya bisa menjadi alat untuk mensejahterakan semua masyarakat suatu negara. Oke, berarti kan FISIP itu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya Bu? Ilmu Politik. Nah, banyak orang beranggapan kalau FISIP itu kan berarti fokusnya hanya ke politik dan pemerintahan gitu kan. Apakah itu benar atau sebenarnya lebih luas Bu maknanya? Ya, memang kalau secara eksplisit itu ilmu politik itu kan memang di FISIP kan selalu ada ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Memang ini menjadi pilar utamanya. Tetapi di FISIP tidak hanya mempelajari tentang ilmu politik. Di FISIP kita bisa mempelajari juga ilmu sosial dan juga di prodi-prodinya FISIP itu banyak sekali. Kalau di prodi kita itu kan ada 4. Ada sosiologi, kemudian ada ilmu komunikasi, administrasi negara atau administrasi publik, dan administrasi bisnis atau administrasi niaga. Tentunya kalau kita di awal masuk di semester 1 kita akan mendapatkan mata kuliah umum dan salah satunya adalah pengantar ilmu sosial dan pengantar ilmu politik. Kemudian baru nanti di semester belakang-belakang itu macam-macam. Kalau di komunikasi kan ada sistem politik Indonesia, ada komunikasi politik dan lain sebagainya sesuai prodi masing-masing.
Berarti kan tidak hanya tentang politik Tidak ya? hanya tentang politik. Kalau Memang. kita di ilmu komunikasi itu politik ada, tetapi di ilmu Fokusnya. komunikasi kita juga bisa mempelajari tentang media, tentang jurnalistik, kewartawanan, tentang public relation. Kalau di sosiologi ini juga lebih luas lagi, tidak hanya mempelajari sosiologi politik, tetapi sosiologinya banyak sekali. Ada gender, keluarga, hukum dan lain sebagainya. Kemudian kalau di administrasi negara itu selain sistem politik Indonesia juga ada mata kuliah yang lain terutama terkait dengan sistem pemerintahan dan birokrasi. Kemudian kalau di administrasi bisnis itu juga kita diajari tentang keuangan, digital marketing, branding dan lain sebagainya. Sebenarnya kompleksnya banyak sekali. Jadi tidak hanya fokus di politik aja ya. Meski di awalnya pasti ada pembekalan untuk itu gitu. Iya. Baik Bu, kalau membahas tentang kurikulum ya, sebenarnya bagaimana sih kurikulum FISIP ini dirancang agar sesuai dengan kebutuhan kerja saat ini? Nah, saat ini memang ada perubahan tentang kebijakan dalam pembuatan kurikulum yang sebelumnya kemarin kan kita Merdeka Belajar. Sekarang ini adalah OBE. Jadi sekarang ini lebih memperhatikan artinya kalau apa sih yang dibutuhkan lulusan saat ini gitu kan, dan hubungannya dengan dunia industri. Akhirnya dari situ di breakdown untuk menjadi bahan ajar, materi ajar. Jadi kita butuh kerjasama dengan beberapa mitra tentunya dan segala bidang gitu kan. Nah kemudian itu juga bisa dilihat dari tracer studi. Apa sih yang diinginkan dunia kerja saat ini terkait dengan lulusan, dan tentunya dari tracer studi dan juga dari kebutuhan dunia industri sebagai mitra kerja itu, maka kurikulum saat ini adalah OBE yang digunakan sehingga nanti itu lulusan itu lebih tepat gitu kan, sesuai dengan kebutuhan pasar gitu kan, sesuai dengan kebutuhan pasar. OBE itu singkatan dari apa Bu? Outcome based education. Outcome based education. Jadi kurikulumnya disasar atau dirancang itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Iya, kebutuhan mitra gitu kan saat ini. Kan itu dilihatnya dari mana? Tracer studi, banyak yang kerja di mana toh lulusan kita. Nah ini yang saya punya pesan kepada mahasiswa, jangan males untuk ngisi tracer studi. Ini paling males mahasiswa dan itu sangat dibutuhkan oleh kita untuk merancang kurikulum. Selain untuk akreditasi, karena untuk akreditasi unggul itu wajib ada tracer study. Yang berhak mengisi itu siapa Bu? Mahasiswa lulusan. Alumni. Alumni, iya, alumni. Jadi para alumni lulusnya kerja kemana gitu? Iya, nanti ada data. Terus kemudian kita juga tetap artinya berkomunikasi ya dari pihak kampus. Selain dengan mengisi tracer study itu kita juga akan menginfokan biasanya ada peluang-peluang apa kerjasama pihak kampus dengan mitra itu seperti apa. Jadi tetap artinya itu kita hubungan tidak putus walaupun alumni gitu kan. Jadi memang alumni itu diharapkan alumni-alumni yang berkompeten sehingga semuanya itu bisa diterima di dunia kerja. Oke. Harapannya besar banget ya FISIP berarti Bu. Oke. Kalau membahas sistem perkuliahan Bu, kayak apa namanya? Selain mempelajari teori ya, sebenarnya pengalaman yang bisa didapatkan oleh mahasiswa FISIP seperti saya sendiri ya, itu apa sih Bu? Jadi kita itu kalau di bangku kuliah, kita ini kan nggak hanya mempelajari tentang teori, ya itu memang wajib. Nah, memang ini itu pembelajaran terbaik itu ketika bertemunya antara teori dan praktek. Seimbang. Nah, iya betul. Makanya kita di semester akhir kita kan ada PKL. Terus kemudian juga ada magang mandiri, magang profesional itu. Nah, sekarang ini para mahasiswa banyak yang ingin magang mandiri. Nah, tapi nanti bisa koordinasi dengan Kaprodi, apakah itu semua bisa konversi dengan mata kuliah atau tidak. Nah, kalau yang magang itu langsung dari kementerian, itu semuanya terkonversi. Nah, hal semacam itu termasuk juga Stulak yang kemarin kita barusan lakukan itu ke mana? TVRI Jakarta di Jawa Tengah. Terus kemudian ada kegiatan mungkin yang teman-teman besok lakukan itu di pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten, kota. Itu artinya
dari teori yang kita dapatkan di bangku kuliah itu di lapangan itu seperti apa, sesuai enggak gitu kan. Jadi mahasiswa ini belajarnya tidak hanya teoritis saja, tetapi ketika di dunia kerja baru langsung berpikir. Kemarin mungkin kalau di TVRI ya, oh cara membuat berita seperti ini ya. Berarti kita kan selama ini kan dapat mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Oh sesuai. Bagaimana membuat berita, rumusnya 5W 1H gitu kan. Oh sudah sesuai dan lain sebagainya. Oh berarti sesuai ya yang teori yang kita dapat dengan praktek di lapangan. Nah itu mahasiswa bisa banyak lebih belajar. Selain itu juga KKN. Kuliah kerja nyata. Iya, yang ini mungkin ada tawaran dari Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi. Itu ada KKN kolaborasi. Ya, kolaborasi itu bergabung dengan mahasiswa PT lain, ya kampus lain, sehingga ini lebih menarik lagi dan tentunya harapan saya itu mahasiswa bisa berinteraksi dengan mahasiswa di luar kampus, bisa mendapatkan pengalaman yang berbeda dan mendapatkan pengetahuan yang lebih karena pastinya tempatnya kan agak jauh dari kampus dan dengan culture, dengan budaya, dengan kelompok sosial yang berbeda itu mahasiswa lebih dapat lagi pengalamannya, tertantang gitu ya kalau kalau nggak salah rencananya kan di Bromo ya. Mungkin nanti yang selama ini kita hanya mengenal masyarakat di sekitar Blitar ya, kabupaten dan kota. Ini kita akan KKN di Bromo ini dengan suku apa, suku Tengger kan kita belum pernah. Tantangannya secara komunikasi bagaimana. Nah itulah contohnya. Jadi prakteknya seperti apa gitu. Selain itu juga mahasiswa bisa mengikuti kayak organisasi kemahasiswaan ya, ikut apa ini kegiatan BEM atau UKM, himpunan HMJ jurusan. Di komunikasi sendiri ada Himakom, di administrasi bisnis ada Himabi gitu kan. Jadi saya rasa mahasiswa ini bisa banyak belajar, tidak hanya teori tetapi praktek. Jadi nanti kalau karena tadi sistem kita kurikulumnya menggunakan OBE itu tentunya harapannya outputnya jelas di bidang apa mahasiswa itu lulus itu nanti punya potensi. Contoh mahasiswa sudah bisa membuat hal-hal yang diajarkan di kampus. Contoh misalnya kayak konten kreator, membuat konten-konten digital. Selain itu kan kita juga entrepreneurial university kan, sangat berhubungan sekali. Jadi tidak hanya kita bisa membuat ide-ide baru atau menciptakan produk baru, tetapi memasarkan melalui pemasaran yang saat ini lagi tren, yaitu dengan penggunaan digital. Itu sangat mendukung mahasiswa untuk pengembangan juga di dalam bidang wirausaha. Memang sekarang kan zamannya digital ya Bu ya. Jadi kan kita juga fokusnya di media sosial juga pasti. Hampir semua berbasis digital. Ya udah hampir all ya semuanya ya Bu ya. Makanya kalau tugas-tugas pun kan gitu. Jadi kalau dulu mungkin hanya tugas itu di print terus kemudian dikumpulkan secara hard filenya, tapi sekarang kalau saya simple bisa lewat IG, hashtag, tag, Google kemudian Drive juga bisa. Terus kalau saya kan mata kuliahnya itu kan saya juga buat metodenya macam-macam selain tidak hanya metode ceramah ataupun diskusi. Kayak saya biasanya ada movie time yang berhubungan dengan teori kita, gitu kan. Kok ada kalau tentang kehumasan ada beberapa film Hollywood ya yang berhubungan dengan pencitraan. Kalau komunikasi antar budaya ya, komunikasi internasional, saya suruh nonton film banyak sekali yang berhubungan dengan budaya-budaya yang membahas tentang global village dan jadi kan ini salah satu bentuk kita praktek gitu kan. Nonton film itu kan juga praktek ya. Kita menelaah sebenarnya apa sih sebenarnya yang didapat dari itu gitu. Teori kita ada di situ kan. Jadi saya sesuaikan mata kuliahnya. Habis gitu, oh apa ya? Kalau film King's Speed aja dari seorang raja yang nggak bisa ngomong, dari nonton film itu, oh cara public speaking seperti ini ya seorang pemimpin itu gitu. Itu bisa jadi pelajaran juga. Jadi nggak hanya sekedar film itu hiburan, tetapi film itu
kita punya analisis critical thinking yang tinggi, menganalisis ini kalau di keilmuan kita masuk di mana ya, apa ya teori yang kita gunakan seperti itu. Baik, kalau kita membahas tentang alumni ya, sebenarnya prospek kerja yang didapat oleh para alumni FISIP itu apa saja sih Bu? Jadi kalau FISIP ini karena ada 4 prodi, tentunya banyak ya prospek kerjanya. Kalau ambil contoh kita di administrasi negara atau publik, ketika namanya aja sudah negara, pasti nggak jauh-jauh dengan birokrasi pemerintahan. Betul, instansi. Bisa menjadi ASN, ataupun juga menjadi perangkat-perangkat. Ini kan banyak sekali toh alumni yang ada jadi yang kepala dusun, kepala desa, perangkat-perangkat seperti KAU, dan juga ada yang memang masuk di pemerintahan ya, di birokrasi. Nah, kemudian ada juga ini yang untuk di alumni komunikasi itu mereka banyak kerja di mana? Ini tambah luas lagi. Selain di bidang jurnalistik televisi, radio, ini jadi humas atau konsultan PR-nya. Jadi kalau humas mungkin humas organisasinya apa, lembaga apa. Nah, kalau konsultan dia sudah berdiri sendiri. Jadi konsultan PR. Nah, itu kalau atau mungkin jadi fotografi karena ada mata kuliah dasar-dasar fotografi, jadi fotografer. Atau ada jadi sutradara perfilman karena juga ada mata kuliah tentang media, ada produksi televisi dan perfilman dan lain sebagainya. Kalau sosiologi ini jadi apa? Bisa jadi sosiolog dong. Pengamat sosial ya, sering tampil di mana-mana gitu kan. Dan juga apa ini kalau yang bisnis tentunya tidak jauh dari dunia wirausaha atau kewirausahaan tadi ya. Mereka kalau saya lihat ini Himabi ini semester berapa itu mereka sudah bisa mengelola bisnis sendiri ya. Katakanlah kita ini kewirausahaan di semester 4 ya. Kita kan sudah dituntut di kewirausahaan praktis membuat sebuah produk. Betul. Nah, kalau orang-orang bisnis itu bagaimana dia itu membranding gitu kan. Digital marketingnya bagaimana, itu perannya mahasiswa bisnis di situ. Selain itu juga tentang keuangan, bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Ini ahlinya mahasiswa di bidang administrasi bisnis. Lengkap kok. Kalau yang relevan dengan apa yang dibutuhkan sekarang Bu, kan kita kan di bidang digital, di era digital ya, itu seperti apa? Nah, sekarang ini kan media dan komunikasi ini sangat tren, sangat dibutuhkan. Selain tadi jadi jurnalis ataupun konten kreator, saat ini yang sangat diminati itu di sosial media spesialis, media planner dan lain sebagainya. Nah, saya rasa di dunia digital ini yang sangat diminati hampir semua kan perusahaan, corporate, lembaga itu melakukan sosialisasi, promosi melalui media. Nah, ini jadi peluang yang sangat besar untuk mahasiswa, terutama mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, tentunya dia akan bisa menjadi apa? Ya tadi, konten kreator, kemudian juga sosial media analisis, spesialis, media planner. Bahkan sekarang kalau mahasiswa ini bisa menjadi ini loh, influencer dari produk atau dari lembaga apa, atau ya banyak sekali ya di LSM, NGO dan lain sebagainya. Pokoknya peluangnya banyak kalau untuk mahasiswa terutama FISIP dari komunikasi. Saya rasa mereka sudah sangat memahami teori-teorinya. Jadi prakteknya tinggal menjalankan aja. Berarti kan ini tidak hanya alumni FISIP itu tidak hanya kerja di instansi atau pemerintahan aja, atau di politik ya, sangat luas. Kalau syukur-syukur lebih baik itu nantinya jadi kepala daerah, jadi bupati, jadi siapa yang minat gabung ke FISIP ya belajarnya di parlemen itu malah lebih top lagi. Itu memang ya kalau namanya alumni FISIP ya seperti itulah gitu kan. Jalannya gitu ya Bu ya. Kalau kita membahas tentang keterampilan, Bu, sebenarnya apa saja keterampilan itu yang diajarkan atau yang difokuskan dari FISIP kepada mahasiswa? Nah, kan di semester akhir itu kan mahasiswa juga tadi sudah saya sampaikan melakukan beberapa kegiatan. Di sini mahasiswa ini selain diajari untuk cara berpikir kritis, bagaimana nanti dia itu
ketika di dunia kerja itu dia itu menjadi penentu kebijakan. Terus punya skill gitu ya. Skillnya apa? Ya skill, kalau komunikasi, skill yang paling utama yang harus dimiliki oleh mahasiswa komunikasi adalah public speaking gitu kan. Betul. Itu yang pertama. Nah, ketika mahasiswa itu lulus, terjun ke dunia kerja, lapangan kerja, bayangkan yang pertama yang dia tidak bisa lakukan adalah komunikasi. Sepandai apapun, tapi kalau kita tidak punya skill komunikasi yang baik, itu akan menjatuhkan kita. Sepintar apapun ya. Kalaupun dosen itu pintar, tapi belum tentu cara menyampaikan, berkomunikasinya itu baik, sehingga kadang ada yang mudah diterima dan ada yang tidak. Nah, saya harapkan kalau mahasiswa FISIP ini harus semuanya itu pandai berbicara, artinya public speakingnya harus bagus ya. Mulai dari cara berpresentasi, itu yang mesti saya lihat. Kalau presentasinya bagus, meyakinkan, ini ibaratnya kalau dia itu dilempar ke dunia kerja, dia itu sudah menguasai lah gitu kan. Saya nggak takut lagi gitu kalau dia pandai berkomunikasi, pandai, kan ada mata kuliah negosiasi dan lobbying, kan ada kan mata kuliah itu, dan itu sangat dibutuhkan. Kita modal pintar aja nggak cukup kalau sekarang ini. Bagaimana kita punya strategi komunikasi, public speaking yang bagus, etika yang bagus, kita bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keinginan kita. Kalau modal pintar saja tidak cukup, relasi penting, networking. Nah, makanya anak komunikasi harus pandai berkomunikasi, pandai bergaul, sehingga dia punya banyak relasi. Dan itu memudahkan kita dalam segala aspek lah. Modal itu salah satu modal besar. Ya, public speaking-nya harus benar-benar di ini. Jadi sebenarnya bukan hanya di FISIP aja, Bu, di semuanya. Semua ilmu ya, semua bidang. Pokoknya kuncinya yang pertama adalah komunikasi. Ya, relasi ya guys ya. Relasi. Nah, tadi kan Bu Andiwi juga sudah menyebutkan adanya relasi karena itu sangat penting di dunia kerja ya. Bagaimana kampus ini membangun relasi sejak masa kuliah, Bu, dan menciptakan kerjasama profesional dengan yang lain? Nah, kalau di Unisba ini kan ada Kabiro Kewirausahaan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri, dan Kepala KUI-nya kan juga sudah ada. Saya dulu mantan Kabiro Kewirausahaan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri. Selain dari pihak lembaga yang menjalin kerjasama, saya rasa dari pihak mahasiswa juga bisa. Karena apa? Mahasiswa nanti di tugas akhir, selain nanti mulai dari magang, KKN, PKL, skripsi, itu harus mulai menjalin relasi. Contoh misalnya, ketika pada waktu PKL tuh, saya menyarankan untuk mahasiswa agar PKL itu di tempat yang yang diinginkan gitu, yang diinginkan, dan tempatnya yang bagus, di high level gitu kan. Karena apa? Saya menyarankan ketika kamu bisa PKL, praktek kerja lapangan di situ, apa yang kamu lakukan pertama adalah kamu bertemu dengan banyak orang, terutama di situ, dan kamu bisa membangun relasi. Nah, setelah nanti kamu selesai PKL, kamu kan balik ke kampus, kamu mengerjakan tugas akhir karya ilmiah, yaitu skripsi. Nah, ketika kamu itu waktu PKL itu menjalin relasi di tempat itu menjadi peluang besar, karena pimpinan mungkin yang ada di situ, Mbak Dinda itu selama PKL di sini kerjanya bagus. Kapan ya lulus ya? Nanti setelah lulus nanti saya masukkan ke sini lagi untuk bekerja di sini. Itu sesimpel itu untuk membangun relasi. Selain mungkin mahasiswa juga bisa membangun relasi yang lain. Contoh dengan antar organisasi mahasiswa. Tadi dari PKL. Karena ketika kita membuat skripsi atau karya ilmiah di suatu tempat itu juga kita harus bisa membangun relasi. Ada yang nggak tahu mana-mana, nggak punya relasi, itu bingung terakhirnya. Saya mau PKL kemana, Bu? Saya mau skripsi di mana, Bu? Nah, dosennya yang bingung gitu kan. Harusnya mahasiswa itu sudah membekali diri, mulai dari ikut organisasi kemahasiswaan itu, dia mulai pelan-pelan membangun koneksi relasi, sehingga nanti bisa untuk magang, untuk PKL, untuk tugas akhir. Dari KKN juga bisa. Nah,
Banyak KKN kan, apalagi kita dicampur dengan ini ya Bu ya, para mahasiswa lain. Kalau dengan perguruan tinggi lain itu lebih luas lagi, mungkin kita konteksnya se-Jawa Timur gitu kan. Kalau mungkin dicampur lagi, kita biasanya kalau KKN universitas kan kita dicampur dari berbagai macam prodi. Itu juga bisa membuat menambah kita relasi meskipun antar mahasiswa. Baik. Nah, ini berarti kan kita sudah mendengar banyak sekali tentang sebenarnya apa saja peluang kerja ya Bu ya. Ternyata kan seluas itu. Nah, ini pesan dari Bu Andiwi untuk para mahasiswa atau calon mahasiswa yang sebenarnya tuh masih ragu untuk memilih FISIP sebagai jurusannya apa Bu? Nah, gini, kalau di FISIP Unisba Blitar ini tidak hanya mencetak lulusan yang siap kerja, tetapi bisa membentuk generasi yang bisa berpikir kritis, berkomunikasi efektif, dengan dia punya skill dalam public speaking, bisa beradaptasi dengan teknologi. Tentunya ini bisa menjadi agen transformasi bagi masyarakat. Nah, jika teknologi ini bisa mengubah dunia, maka lulusan FISIP ini dipastikan adalah mereka yang membawa atau memastikan perubahan itu terjadi, tetapi pusatnya pada human, pada manusia. Jadi kalau kuliah di FISIP ini tidak hanya meraih gelar ESOS, sarjana sosial, SIKOM, sarjana ilmu komunikasi, SAP, sarjana administrasi bisnis, SAP, sarjana administrasi publik, tetapi di sini mahasiswa atau alumni FISIP ini dituntut untuk memahami human atau manusia. Sehingga mereka ketika terjun ke masyarakat, dia sudah bisa beradaptasi, sudah bisa menjadi pemimpin yang bagus, karena memang di FISIP ada mata kuliah kepemimpinan kan. Kita belajar tentang teori-teori kepemimpinan, sehingga kita memang sudah persiapkan semuanya untuk alumni atau lulusan atau sarjana FISIP ini bisa terjun di masyarakat dan bisa menjadi solusi, selain itu juga menjadi agen perubahan yang ada di masyarakat. Oke, jadi yang masih bingung silahkan, ini sangat bisa dijadikan opsi karena nanti outputnya tidak hanya di instansi atau pemerintahan saja gitu loh. Sangat luas guys, betul. Kita sudah siap kalau terjun ke masyarakat. Iya, sangat siap diri ini ya Bu ya. Oke, baik. Nah, karena ini kan kita sudah cukup membahas banyak ya Bu tadi yang kita bahas ya, mulai dari sebenarnya apa sih FISIP, seluas apa sebenarnya ilmunya, dan peluang kerjanya di mana saja, dan mungkin bisa disampaikan sedikit Bu sebelum kita closing quotes untuk Sobat Unisba yang sedang menonton. Siapkan diri Anda untuk menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Blitar untuk melahirkan pemimpin, komunikator, dan agen perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Masya Allah, luar biasa sekali quotes dari beliau ya, untuk Indonesia yang lebih baik. Baik Bu Andiwi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Andiwi karena sudah menyempatkan waktunya yang sangat sibuk sekali untuk tetap hadir di sini dan berbagi tentang FISIP kepada Sobat Unisba yang sedang menonton. Jangan lupa Sobat Unisba untuk selalu like, share, dan subscribe video kami. Dan bagi Sobat Unisba yang ingin bergabung dengan kami, bisa langsung menuju ke PMB Unisba Blitar atau masuk ke website Unisba Blitar. Dan terima kasih sudah menonton. Saya Adinda Aulia Harisma. Dan saya Andiwi Mevelina. Satu tekad, satu perjuangan, satu karya. FISIP! Satu, FISIP, satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya.